Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang pemahaman dalam UPD pada submateri memiliki perspektif. Kelompok kami beranggotakan Hani Aturrahmah, Ira Marwiguna, Kartika Eka Mustikayani, Naidi Hidayati, dan Nurrahim Wijaya. Persepsi dan perspektif memiliki perbedaan arti. Persepsi merupakan bagian dari proses kehidupan dengan cara membuat penilaian terhadap apa yang dilihat, kemudian melakukan kegiatan berpikir untuk memutuskan apa yang akan dilakukan. Disampaikan Sumaranda, Tungka, dan Egam pada tahun 2021. Sedangkan perspektif adalah kemampuan untuk mengambil sudut pandang orang lain, melihat situasi dari sudut pandang orang lain, membayangkan bagaimana mereka akan berpikir, bereaksi, dan merasa. Disampaikan di tahun 2017. Jadi, perbedaannya adalah bahwa perspektif lebih tentang cara pandang atau sudut pandang terhadap suatu objek, sedangkan persepsi lebih tentang menggambarkan peristiwa yang sebenarnya. Berdasarkan teori Piaget, psikolog perkembangan anak, waktu terbaik untuk mulai mengenalkan dan mengasah kemampuan pengambilan perspektif anak adalah di usia 5-9 tahun. Kemampuan perspektif peserta didik juga dapat diasah, yang mana menumbuhkan perspektif ini dapat diasah pula. Pemahaman kemampuan perspektif ini akan memberikan sudut pandang guru dan peserta didik dalam melihat suatu kondisi yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Sekarang kita masuk pada persoalan. Jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang siswa secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi, teori, atau prosedur belajar. Berikan contoh konkret bagaimana siswa melakukan perspektif sesuai tema atau mata pelajaran Anda sebagai bukti siswa telah memahami. Seorang siswa dapat memiliki perspektif apabila dapat, yang pertama, melihat dan mendengar dari berbagai sudut pandang yang kritis. Yang kedua, melihat gambaran umumnya. Jadi, perspektif ini melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal, dan memberikan kritik. Selanjutnya, aspek dalam kemampuan perspektif. Yang pertama, kredibel. Kredibel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti suatu keadaan yang dapat dipercaya. Kredibel dalam kemampuan perspektif merupakan suatu kepercayaan yang dilihat berdasarkan sudut pandang seseorang jika dilihat dari sikap, kemampuan, dan keahlian seseorang pada bidang yang ditekuninya, sehingga dapat meyakinkan seseorang bahwa informasi yang diberikan adalah valid. Indikator kredibel. Yang pertama, peserta didik mampu dipercaya dalam memahami materi. Yang kedua, peserta didik memiliki kepercayaan dalam menyampaikan materi terhadap teman sebayanya. Aspek selanjutnya adalah mengungkap. Mengungkap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menerangkan dengan jelas. Mengungkap dalam ranah kemampuan perspektif merupakan menerangkan dengan jelas berdasarkan sudut pandang peserta didik. Indikator mengungkap. Yang pertama, peserta didik mampu mengungkapkan pemahaman yang dimilikinya. Yang kedua, peserta didik mampu mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengungkapkan pendapat berdasarkan sudut pandangnya. Aspek yang ketiga adalah wawasan. Wawasan berarti pandangan, tinjauan, dan juga konsepsi cara pandang terhadap sebuah ilmu. Indikator wawasan. Yang pertama, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dan informasi sesuai apa yang dilakukan atau berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Yang kedua, peserta didik dapat menjabarkan sudut pandang yang telah mereka pelajari dari percobaan tersebut. Aspek selanjutnya adalah masuk akal. Masuk akal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti dapat diterima oleh akal, berpikir yang runtut, dan berdasarkan fakta-fakta yang objektif. Pandangan yang disampaikan memiliki dasar yang kuat, dijelaskan secara urut, dan berdasarkan fakta yang ada. Indikator masuk akal yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kembali mata pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru secara masuk akal dan mudah dipahami.
Yang kedua, peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru secara masuk akal berdasarkan yang sudah dipahami. Aspek selanjutnya adalah tidak biasa. Kemampuan perspektif biasanya dibuat berdasarkan pandangan umum atau pemikiran umum yang dilihat oleh manusia. Akan tetapi, ada kalanya pandangan tersebut menjadi tidak biasa bagi orang-orang tertentu yang memiliki imajinasi yang tinggi ketika dihadapkan suatu gambar. Sudut pandang yang tidak biasa ini biasanya dimiliki oleh beberapa anak yang memiliki bakat dalam kesenian. Indikator tidak biasa yang pertama, peserta didik sudah mampu memainkan beberapa alat musik yang tidak biasa langsung dipahami oleh anak seusianya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan gambar yang dibuat berdasarkan imajinasinya. Contoh konkret yang pertama, peserta didik dapat melihat dan mendengar dari berbagai sudut pandang yang kritis. Di dalam sebuah kelas dilakukan diskusi dengan dipimpin Ibu Gali. Anak-anak, setelah kita melakukan eksplorasi dan diskusi, Ibu mau mendengar pendapat kalian tentang toleransi antar umat beragama. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Ternyata yang bersedia mengemukakan pendapat adalah 3 orang, Anang, Esa, dan Adul. Menurut Anang, toleransi itu sebagai perbuatan yang tidak membeda-bedakan. Menurut Esa, toleransi itu tidak hanya perbuatan yang tidak membeda-bedakan, tetapi dengan sikap juga bisa dikatakan toleransi. Misalnya, ketika ada teman yang beragama Islam sholat, maka dia diam dan menahan diri untuk tidak bicara dan ribut agar tidak mengganggu. Esa juga berpandangan bahwa hanya dengan ekspresi dan gestur tubuh. Berbeda lagi dengan si Adul, dia memandang bahwa toleransi tidak hanya perbuatan atau sikap yang membeda-bedakan. Sikap membanggakan agama sendiri di hadapan teman yang berbeda agama, walaupun tidak ada kata-kata membeda-bedakan, juga termasuk sikap tidak toleransi. Contoh tersebut menunjukkan kemampuan siswa dalam melakukan perspektif, sehingga ketiga siswa tersebut bisa dikatakan sudah paham terhadap materi tentang toleransi antar umat beragama. Dengan argumen yang disampaikannya berasal dari berbagai sudut pandang, sehingga peserta didik dapat kritis dalam menanggapi, juga termasuk toleransi. Contoh konkret yang kedua, peserta didik dapat melihat gambaran umumnya, yakni pada pembelajaran matematika di kelas 1 SD pada materi penjumlahan. Setelah peserta didik memahami konsep dari penjumlahan, kemudian mereka diberi tugas untuk menjawab dan menyelesaikan tugas. Soalnya yaitu titik-titik tambah titik-titik sama dengan 10. Maka, penyelesaian soal seperti ini peserta didik akan menyelesaikan soal dengan cara yang berbeda-beda. Anang menjawab 5 tambah 5 sama dengan 10. Esa menjawab 6 tambah 4 sama dengan 10. Dan Adul menjawab 7 tambah 3 sama dengan 10. Pada kondisi ini, peserta didik tidak lagi membantah atau mengatakan jawaban dari teman mereka salah. Hal ini menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah memahami konsep penjumlahan. Dengan bukti, mereka sudah mampu menerima perspektif yang berbeda dari temannya. Berikut ini beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyampaikan materi pada topik kali ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.